akan membawakan Lutung Kasarung. Hei kawan semua, dengarkan cerita saya tentang seorang putri yang diusir ke hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman sekalian, perkenalkan, nama saya Rahes Putrama Prasetyo. Kali ini saya akan bercerita tentang legenda Putri Purbasari dan Purbararang. Cerita ini saya ambil dari buku cerita rakyat Jawa Barat yang diterbitkan oleh PT Grasindo. Nah, inilah ceritanya, teman-teman. Kisah di Tatar Pasundan terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Beliau memiliki dua orang putri yang sangat cantik bernama Purbararang dan Purbasari. Pada saat mendekati akhir hayatnya, Prabu Tapak Agung merasa bimbang karena harus mewariskan tahta kepada siapa. Prabu Tapak Agung sering bermuram durja. Pada suatu malam, Prabu Tapak Agung bermimpi. Di dalam mimpinya, Sunan Ambu berkata, "Wahai raja yang baik hati, janganlah risau. Sudah saatnya kamu beristirahat. Serahkan takhta itu kepada putri bungsumu Purbasari." Keesokan harinya, Prabu Tapak Agung mengumumkan hal ini di istana. Purbararang selaku putri sulung raja merasa tidak setuju atas keputusan sang raja. Ia merasa sakit hati dan marah. Kemudian Purbararang menemui seorang dukun jahat yang bernama Nironde untuk mencelakai Purbasari. "Hei Nironde, aku butuh bantuanmu untuk mencelakai Purbasari." "Baiklah, aku akan penuhi permintaanmu, Tuan Putri." Kemudian Nironde mengutuk Purbasari. "Wanya colong morgul, Bro, aku kirim mantra ini untuk Putri Purbasari. Kulitmu akan berubah menjadi buruk rupa." Tak lama kemudian, "Ya Tuhan, kenapa kulit dan wajahku menjadi buruk begini?" Lalu Purbararang berkata, "Purbasari, orang yang dikutuk sepertimu tidak pantas menjadi seorang ratu." Lalu ia memerintah seorang patih untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Sesampainya di hutan, patih masih berbaik hati dengan membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Setelah Kipatih pergi, Purbasari merasa sedih dan menangis.
Aduh Gusti, tulungan abdi, abdi rumaos nalangsa, hirup sorangan dina hutan, teu aya anu nulungan. Setelah beberapa lama di hutan, akhirnya Purbasari menemukan teman, yaitu Lutung Kasarung. Pada malam bulan purnama, Lutung Kasarung bersikap aneh. Dia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Tak lama kemudian, tanah di dekat Lutung merekah dan terciptalah sebuah telaga yang kecil yang airnya jernih dan harum. Keesokan harinya, Lutung Kasarung menemui Purbasari dan memintanya untuk mandi di telaga tersebut. Purbasari menurutinya, lalu ia menceburkan dirinya ke telaga tersebut. Ketika Purbasari mandi, datanglah sebuah keajaiban. Kulitnya menjadi bersih seperti semula, dan ia menjadi cantik kembali. Kabar mengenai Purbasari yang telah berubah menjadi cantik kembali akhirnya terdengar sampai di kerajaan. Ki Patih meminta Purbasari untuk kembali ke kerajaan. Purbasari bersedia untuk kembali ke kerajaan ditemani oleh Lutung Kasarung. Mengetahui telah kembalinya Purbasari ke kerajaan, Purbararang marah. Kemudian Purbararang mengajukan tantangan kepada Purbasari. Purbasari, seorang ratu harus memiliki seorang pendamping yang tampan, sedangkan kau tidak memilikinya, kan? Pada saat itu, Purbararang mempunyai seorang pendamping yang bernama Raden Indrajaya. Kemudian Purbasari menjawab, "Dia adalah calon pendampingku," sambil menunjuk Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak-bahak. "Apa? Jadi dia tunanganmu?" Atas pengakuan Purbasari yang tulus dan ikhlas, ia sudah mengakui Lutung Kasarung adalah calon pendamping. Maka hilanglah kutukan itu, dan Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pria yang tampan. "Aku sebenarnya putra seorang raja yang dikutuk menjadi kera. Aku sangat berterima kasih kepada Putri Purbasari." Akhirnya Purbararang mengakui semua kesalahannya. Ia memohon maaf kepada Purbasari. Purbasari yang baik hati memaafkan Purbararang. Setelah itu, Purbasari dinobatkan menjadi seorang ratu didampingi oleh seorang raja, yaitu Lutung Kasarung. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh memiliki sifat iri dan dengki. Beli buah di pasar Kanoman, tidak lupa membeli ketan. Mari kita ke perpustakaan agar penuh ilmu dan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.